Baik, saya Aulia Nurul Fajaria selaku perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai video pembelajaran di tematik kelas 3, tema 4 kewajiban dan hakku, tema 2 kewajiban dan hakku di sekolah di pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran di tematik kelas 3 di tema 2 subtema 2 pembelajaran 2 yang pertama, dengan mendiskusikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi mengenai kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga yaitu dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi mengenai ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana yang menyatakan permasalahan di sekolah. Tujuan yang keempat yaitu dengan mengamati teks, siswa dapat menuliskan mengenai ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana di sekolah dengan tepat. Selanjutnya, tujuan yang kelima yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan mengenai bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Tujuan yang keenam yaitu setelah memahami bentuk aktivitas pengisi waktu luang, siswa dapat menceritakan bagaimana bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Dan tujuan yang terakhir yaitu tujuan yang ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah siswa pelajari, siswa dapat memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi lapangan kami di Sekolah Dasar Negeri Pamulang Permai, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada hari pertama, kami mendatangi SD Sekolah Dasar Negeri Pamulang Permai untuk menjelaskan kedatangan maksud tujuan kami kepada kepala sekolah, serta meminta izin untuk melakukan observasi lapangan dan mewawancarai guru kelas yang dituju. Selanjutnya, kemudian kami mewawancari kepala sekolah mengenai profil sekolah, visi dan misi sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah, bagaimana sistem pembelajarannya, dan kurikulum yang digunakan pada Sekolah Dasar Negeri Pamulang Permai. Hasil observasi kami mengenai wawancara kepada kepala sekolah menjelaskan sejarah dan profil Sekolah Dasar Negeri Pamulang Permai. Berawal dari Sekolah Dasar Negeri Pamulang 3, kemudian lambat laun berubah menjadi SD Negeri Pamulang Permai yang didirikan karena berdasarkan kemauan dari warga sekitar, yaitu warga Pamulang Permai, agar didirikannya jenjang sekolah dasar. Kemudian sekolah tersebut diresmikan pada tahun 1991. Bapak kepala sekolahnya yaitu Dr. Andes Arsin MM. Beliau menjabat 2 periode. Pada periode pertama beliau menjabat di tahun 2010 hingga 2015. Kemudian beliau menjabat kembali di tahun 2019 hingga saat ini. Pada saat periode pertama, akreditasi Sekolah Dasar Negeri Pamulang Permai mendapatkan akreditasi A. Namun, setelah beliau tidak menjabat, akreditasinya menurun menjadi B. Tetapi beliau menjabat di saat ini berusaha untuk meningkatkan akreditasi dari Sekolah Dasar Negeri Pamulang Permai. Adapun kurikulum yang digunakan di Sekolah Dasar Negeri Pamulang Permai yaitu kurikulum 2013.
Adapun kendala yang dialami sekolah dalam menerapkan kurikulum 2013 yaitu pendidik kebingungan mengenai penerapan kurikulum 2013. Namun, setelah adanya sosialisasi dan belajar dari berbagai banyak sumber, akhirnya pendidik di Sekolah Dasar Negeri Pamulang Permai mulai mengerti bagaimana cara penerapan dari kurikulum 2013 tersebut. Selanjutnya, kelas di Sekolah Dasar Negeri Pamulang Permai ini terdapat 14 rombel dengan jumlah guru sebanyak 18, staf 6. Jadi total pegawai yang terdapat di sekolah dasar tersebut 24 staf. Fasilitasnya terdapat halaman yang luas, buku perpustakaan yang lengkap, kemudian musola yang dapat menjangkau banyak peserta didik dan ruang UKS serta kantin sekolah. Di Sekolah Dasar Negeri Pamulang Permai sudah menerapkan PTM 100%, tetapi dibagi menjadi 2 sesi. 1-20 di pagi hari, kemudian di absen 21 sampai 40 di siang hari. Kemudian kami sedikit bertanya mengenai kurikulum yang terbaru, apakah sekolah tersebut akan menerapkan kurikulum prototype. Ketika kami bertanya kepada kepala sekolah ada wacana ingin menerapkan kurikulum baru. Namun karena belum adanya sosialisasi yang lebih mendalam, Sekolah SD Negeri Pamulang Permai belum menerapkan kurikulum tersebut. Kemudian kami bertanya mengenai media pembelajaran, apakah pendidik diwajibkan untuk membuat media pembelajaran? Namun sekolah ini tidak mewajibkan kepada setiap guru untuk membuat media pembelajaran, tetapi diharuskan setiap pembelajaran terdapat media pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi sekolah di SD Negeri Pamulang Permai. Adapun visi sekolahnya yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dalam IMTAK maupun IMTEK, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, disiplin tinggi dan tanggap terhadap lingkungan. Adapun misi dari sekolah tersebut yang pertama, menumbuhkan semangat religius, kedisiplinan dan kekeluargaan pada seluruh warga sekolah. Misi yang kedua yaitu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik sesuai dengan perkembangan IPTEK. Adapun misi yang ketiga yaitu menciptakan sekolah yang aman, bersih, rapi, dan nyaman. Selanjutnya, misi yang keempat yaitu mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, toleransi, bekerja sama, saling menghargai, berdisiplin tinggi, jujur, kreatif, dan bekerja sama. Adapun misi yang kelima yaitu menumbuhkan semangat patriotisme, dan misi yang keenam yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan komunikatif. Dan misi yang ketujuh, misi yang terakhir yaitu menanamkan kepedulian sosial, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan dan demokratis. Selanjutnya kami mewawancarai guru pamong. Kami mendapatkan guru pamong di kelas 3 yaitu Ibu Neneng Ernawati SPD. Kami melakukan seksi wawancara mengenai beberapa hal, di antaranya yang pertama mengenai profil guru, media pembelajaran, model pembelajaran serta strategi pembelajaran yang digunakan, proses pembelajaran daring dan luring, mengenai kendala yang dialami ketika proses pembelajaran berlangsung maupun daring, kemudian pendapat guru mengenai pendidik. Kemudian mengenai pendapat pendidik mengenai kurikulum yang diterapkan sekolah dan solusi dari kendala proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun hasil wawancara kami dengan guru pamong kami yaitu Ibu Neneng Ernawati SPD. Beliau bernama Ibu Neneng Ernawati SPD, mengajar sejak tahun 2008 di SD Negeri Pamulang Permai. Pertama kali beliau mengajar di kelas 1 selama 5-7 tahun, kemudian di kelas 2 dan selebihnya mengajar di kelas 3 hingga saat ini. Adapun proses pembelajarannya ketika pembelajaran tatap muka, media pembelajarannya itu digunakan sesuai dengan inisiatif guru saja, seperti berkeliling di sekitar lingkungan sekolah itu sebagai media pembelajaran. Kemudian ketika PJJ berlangsung, guru menyesuaikan pada latar belakang orang tua peserta didik. Nah, pengaruh media pembelajaran baik secara PTM maupun PJJ ini sangat berpengaruh, apalagi ketika PJJ menggunakan voice note. Anak-anak lebih mudah memahami materinya, yaitu seperti audio visual. Kemudian kami bertanya mengenai meningkatkan hasil belajar siswa.
Pendidik menjawab dengan menggunakan model, strategi, metode, dan pendekatan yang tepat agar siswa mudah memahami materi dan mendapatkan hasil belajar yang lebih memuaskan. Selanjutnya, setelah kami mewawancari guru, kami juga mewawancari beberapa siswa di sekolah dasar. Kami mewawancarai mengenai beberapa hal, belajar yang menyenangkan itu seperti apa, kemudian ekskul yang ia ikuti di sekolah itu apa, dan mengenai sekolah online dan offline. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa siswa, kebanyakan siswa lebih menyukai pembelajaran yang terdapat media gambar, kemudian berhitung, dan pembelajaran yang dilakukan outdoor. Kemudian di pertanyaan yang kedua mengenai ekskul, rata-rata di sekolah dasar negeri Pamulang Permai ini siswa mengikuti ekskul pramuka yang dilakukan setiap hari Sabtu wajib kepada seluruh siswa SD negeri Pamulang Permai. Dan wawancara yang ketiga yaitu mengenai pembelajaran offline dan online. Rata-rata di sekolah SD negeri Pamulang Permai siswa lebih menyukai pembelajaran tatap langsung karena mereka bisa berjumpa langsung dengan pendidiknya dan banyak teman. Berikut ini merupakan dokumentasi lingkungan sekolah yang ada di SD Negeri Pamulang Permai. Adapun dokumentasi lingkungan yang pertama, papan-papan yang ada di SD Negeri Pamulang Permai, lingkungan halaman sekolah di SD Negeri Pamulang Permai, terdapat tata tertib dan sanksi, kemudian terdapat papan visi dan misi. Selanjutnya terdapat dokumentasi mengenai kegiatan pembelajaran yang terdapat di kelas 6. Kemudian terdapat piala penghargaan yang diperoleh oleh SD Negeri Pamulang Permai. Kegiatan pembelajaran berlangsung di ruangan perpustakaan. Kemudian terdapat foto kegiatan siswa. Kemudian terdapat perpustakaan, ruang guru, dan toilet. Materi mengenai tematik kelas 3 di tema 4 subtema 2 pembelajaran 2 akan dijelaskan oleh teman rekan saya kelompok 10. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu berharap kalian pada hari ini sehat semua dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang kedua. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Apa yang kamu lihat pada gambar berikut? Iya, pada gambar ini ada Dayu yang sedang menyirami tanaman bersama dengan temannya yang sedang merawat tanaman. Jadi Dayu ini mencabuti rumput yang ada. Lalu bagaimana dengan tamannya? Nah, kalian dapat lihat tamannya di sini sangat terawat ya. Mengapa dapat seperti itu? Karena taman ini dirawat oleh Dayu dan juga teman-teman. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Tentunya seluruh siswa yang ada di kelas itu. Dan terakhir, bagaimana mereka melakukannya? Yaitu dengan cara menyirami tanamannya, juga mencabut rumput-rumput yang mengganggu. Nah, kita mempunyai kewajiban dan juga hak yang ada di sekolah kita. Contoh kewajibannya dari gambar tadi, yang pertama, menjaga kebersihan taman sekolah. Yang kedua, menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. Yang ketiga, merawat tanaman yang ada di taman sekolah. Yang keempat, tidak merusak tanaman yang ada di taman. Yang kelima, memberantas hama pengganggu tanaman. Dan yang keenam, yaitu adalah mengganti tanaman yang mati dengan tanaman yang baru. Itu adalah kewajiban kita yang harus kita lakukan. Lalu, apa hak kita? Apa yang akan kita peroleh setelah kita melakukan hak kita? Jadi, hak kita adalah yang pertama, lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Yang kedua, kita dapat belajar dengan tenang. Yang ketiga, lingkungan menjadi hijau dan juga asri. Yang keempat, lebih bersemangat dalam belajar. Yang kelima, udara di lingkungan menjadi segar. Dan yang terakhir, yang keenam adalah prestasi belajar meningkat. Jadi itu adalah hak-hak yang akan kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita. Anak-anak, sekolah yang indah dan rapi. Apakah sekolah kalian indah dan rapi? Yuk kita baca bacaan berikut ini.
Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon-pohon terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Anak-anak, apakah di sekitar sekolah kalian ada banyak pohonnya ya? Nah, pohon ini menghasilkan oksigen, sehingga udara di sekitarnya terasa segar dan sejuk. Anak-anak harus merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah ya. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolah indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, anak-anak, siapa yang harus menjaga kebersihan sekolah? Tentunya semua warga sekolah ya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan kelas, itu adalah kewajiban kita semua sebagai warga sekolah ya. Adik-adik, tadi kita telah membaca teks tentang sekolah yang indah dan rapi. Mari kita amati kembali. Mari kita cari kalimat-kalimat bacaan saran yang kamu temukan ya. Sampaikan dengan suara nyaring ya. Adik-adik, di sini kakak menemukan beberapa kalimat saran. Yang pertama, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Yang kedua, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Yang ketiga, siswa harus dapat membuat taman kelas. Yang keempat, meja guru harus tertata rapi. Yang kelima, papan tulis harus selalu bersih. Yang keenam, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh dicoret-coret. Adik-adik, setelah kita mengamati teks berikut, aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya aku lakukan ya? Mari kita bahas bersama-sama apa yang kita bisa lakukan agar tetap menjaga sekolah kita agar tetap indah dan rapi. Agar sekolahku indah dan rapi, sebaiknya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Yang kedua, pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat dengan bersama, tidak boleh dipetik sembarangan ya. Yang ketiga, siswa harus dapat membuat dan menjaga taman kelas. Yang keempat, di dalam kelas, meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih, dan kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan ya. Yang kelima, selalu membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Yang keenam, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Jangan malas ya adik-adik. Yang ketujuh, melakukan piket kelas secara rutin. Piket kelas bisa dilakukan sebelum pembelajaran atau setelah pembelajaran. Yang kedelapan, membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah. Yang kesembilan, mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang ke-10, mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Begitu juga dengan guru, Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu kepala sekolah itu juga harus menjaga keindahan dan kerapian. Nah, sekarang hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu adik-adik? Nah, adik-adik, kalau kita menjaga lingkungan kita akan memperoleh hak. Nah, di sini sudah disebutkan tentang kewajiban kita dari merawat lingkungan sekolah. Contohnya, pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama, selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin, melakukan piket kelas secara rutin, membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah, mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya ada contoh dari hak.
Yang pertama, lingkungan sekolah hijau, sehat dan nyaman. Lingkungan sekolah bersih dari sampah, lingkungan menjadi hijau dan asri, lebih bersemangat dalam belajar, terhindar dari penyakit berbahaya, dan lingkungan sekolah bersih dan semangat belajar meningkat. Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Tentu saja membuat kita sehat ya, kalau kita menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, di sini ada contoh dari salah satu siswa bersama teman-temannya yang sedang melakukan kebersihan atau menjaga kebersihan di lingkungan dan menjaga kesehatannya. Kalian bisa lihat beberapa contoh. Yang pertama ada bercocok tanam dan juga ada yang membersihkan kelas secara bersama-sama. Kemudian kalian dapat melakukan satu kegiatan yang dapat membuat kalian hidup bersih dan sehat. Nah, adik-adik, ada banyak kegiatan di waktu luang saat di rumah yang akan dibahas pada materi kelas 3 SD tema 4 subtema 2. Saat kalian libur sekolah, pastikan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan menyehatkan ya. Berikut akan diberikan contoh beberapa kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang. Nah, ada seperti kegiatan membantu orang tua, yaitu selama berada di rumah, teman-teman bisa mengisi waktu luang dengan membantu orang tua. Kalian bisa ikut ibu dan membantu mencuci piring. Yang kedua ada berkebun. Berkebun itu juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu luang di rumah. Kalian bisa menanam beragam jenis tanaman dari bunga hingga buah atau sayur. Yang ketiga, berolahraga. Kegiatan lain yang bisa dilakukan adalah berolahraga. Untuk kegiatan saat ini, kalian sebisa mungkin melakukannya lebih sering ya. Dan tidak hanya saat libur sekolah saja. Olahraga adalah kegiatan yang akan membuat kalian menjadi lebih sehat. Kalian bisa bersepeda atau melakukan lari pagi. Yang selanjutnya, kalian pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang kan? Misalnya saat sekolah libur. Nah, saat sekolah libur itu kalian bisa melakukan berbagai kegiatan loh adik-adik yang menjadikan kalian hidup lebih sehat dan bersih. Nah, di sini contohnya ada yang bercocok tanam, menyapu rumah, mencuci piring, bersepeda. Yang selanjutnya, ceritakan kegiatan di waktu luang yang biasa kamu lakukan. Pastikan kegiatan itu dapat membuatmu sehat. Contohnya ada berenang, membantu ibukan rumah, bermain sepeda, dan menyiram tanaman. Itu juga kegiatan yang membuat kalian sehat. Nah, coba kalian pilih salah satu kegiatan yang membuat kalian sehat yang pernah kalian lakukan di rumah ketika waktu luang. Ceritakan ya kegiatan tersebut. Demikianlah pembahasan tadi di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran kedua. Sampai jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan latihan pilihan ganda, soal latihan pilihan ganda dari kelompok 10 magang 2. Berikut ini merupakan link pengerjaan soal di Google Form ya, silahkan mengerjakan dengan teliti dan baik. Berikut ini merupakan soal-soal dari latihan pilihan ganda di tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban hakku di sekolah, pembelajaran kedua. Silahkan diperhatikan ya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 10 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama,
dosen pengampu kami yaitu Bapak Gunawan Santoso SPD MPD. Kemudian kami sangat berterima kasih kepada SD Negeri Pamulang Permai. Kami sangat berterima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri Pamulang Permai yaitu Bapak Dr. Andes Arsin MM. Kemudian kami sangat berterima kasih kepada guru pamong kami di kelas 3 yaitu Ibu Neneng Ernawati SPD. Dan kami sangat berterima kasih kepada seluruh staf dan warga sekolah di SD Negeri Pamulang Permai. Dan terima kasih kepada rekan-rekan anggota kelompok 10 di Magang 2. Terima kasih semuanya yang telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video selanjutnya.